Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Alfiatun Nafisah. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan buku pengantar studi Islam karya Bapak Dr. Muhammad Zaini MM. Itu pada bab yang ke-8, tepatnya bab yang terakhir, yaitu tentang isu-isu kontemporer. Oke, langsung saja kita ke pembahasan Islam dan globalisasi. Di masa ini, peradaban dunia secara keseluruhan berada dalam tatanan global yang secara mendasar, ditopang oleh perkembangan teknologi komunikasi, transportasi, dan informasi. Nah, semuanya ini membuat dunia semakin global dan sempit. Semuanya ini membuat dunia semakin global dan sempit karena mudahnya dijangkau. Kemudian, tren pergaulan global. Di sini terdapat ciri-ciri pergaulan global ini dan nanti, yaitu dari segi yang pertama, konflik ideologi dan politik. Itu terjadinya pergeseran dari konflik ideologi dan politik ke arah persaingan perdagangan, investasi, dan informasi dari keseimbangan kekuatan. Yang kedua, dari segi hubungan antar negara. Hubungan antar negara atau bangsa secara struktural berubah dari sifat ketergantungan ke arah saling ketergantungan. Hubungan yang bersifat primordial berubah menjadi sifat tergantung kepada posisi tawar-menawar. Kemudian dari segi yang ketiga adalah batas-batas geografis, yang mana batas-batas geografis itu hampir kehilangan arti operasionalnya. Kekuatan suatu negara ditentukan oleh kemampuannya memanfaatkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Yang keempat, dari segi persaingan antar negara. Jadi persaingan antar negara itu sangat diwarnai oleh perang penguasaan teknologi tinggi. Maka setiap negara itu terpaksa menyediakan dana yang besar bagi penelitian dan pengembangan. Kemudian yang terakhir, tentang budaya dunia. Terciptanya budaya dunia yang cenderung mekanistik, efisien, dan tidak menghargai nilai dan norma yang secara ekonomi dianggap tidak efisien atau tidak tepat. Kemudian, sini ada dampak negatif pergaulan global. Jadi, dalam pergaulan global itu juga menimbulkan dampak negatif, yaitu dari beberapa segi. Yang pertama, dari segi nilai spiritual. Nah, kemiskinan nilai spiritual, tindakan sosial yang tidak mempunyai implikasi materi dianggap sebagai tindakan yang tidak rasional. Kemudian dari segi kemanusiaan, yaitu kejatuhan manusia dari makhluk spiritual menjadi makhluk material, yang menyebabkan nafsu hawaniyah menjadi pemandu kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga, dari segi urusan dunia dan akhirat, di mana peran agama digeser menjadi urusan akhirat, sedang urusan dunia menjadi wewenang sains. Kemudian yang keempat, dari segi ketuhanan, yang mana Tuhan itu hanya hadir dalam pikiran, lisan, dan tulisan, tapi tidak hadir dalam perilaku dan tindakan. Yang kelima yaitu ikatan primordial dan sistem politik, di mana gabungan ikatan primordial dengan sistem politik modern melahirkan nepotisme, birokratisme, dan otoritarisme. Kemudian yang keenam, individualistik. Nah, individualistik. Keluarga pada umumnya kehilangan fungsinya sebagai unit terkecil pengambil keputusan. Seseorang bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, tidak lagi bertanggung jawab pada keluarga. Ikatan moral pada keluarga semakin lemah dan keluarga dianggap sebagai lembaga drama tradisional. Kemudian selanjutnya dari segi frustasi eksistensial, di mana terjadinya frustasi eksistensial ini memiliki ciri-ciri pertama, hasrat yang berlebihan untuk berkuasa, bersenang-senang untuk berkuasa, bersenang-senang mencari kenikmatan, yang biasanya tercermin dalam perilaku yang berlebihan untuk mengumpulkan uang, untuk bekerja, dan kenikmatan seksual. Yang kedua, kehampaan eksistensial berupa perasaan serba hampa, hidupnya tidak bermakna, dan lain-lain. Kemudian ciri yang ketiga, mempunyai perasaan hidup tanpa arti, bosan, apatis, tak mempunyai tujuan, dan sebagainya. Nah, keadaan semacam ini semakin banyak melanda manusia hari demi hari. Kemudian yang terakhir, dari segi ketegangan informasi, di mana ketegangan informasi ini terjadi antara kota dan desa, antara yang kaya dan yang miskin, antara konsumeris, tentang kekurangan dan sebagainya. Kemudian di sini ada kiprah Islam di era globalisasi.
Globalisasi adalah hal yang tidak dapat dihindari dan memang tidak perlu untuk dihindari. Persoalannya adalah bagaimana menampilkan Islam dalam kancah global tersebut, agar Islam dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat global. Maka Islam diharapkan tampil dengan nuansanya, yaitu menampilkan Islam yang lebih ramah dan sejuk, sekaligus menjadi pelipur lara bagi kegerahan hidup manusia modern. Kemudian yang kedua, menampilkan Islam yang toleran, yaitu terhadap manusia secara keseluruhan agama apapun yang dianutnya. Kemudian menampilkan Islam yang dinamis, kreatif, dan inovatif. Nah, Islam yang dinamis, kreatif, dan inovatif ini merupakan visi Islam, sehingga bisa membebaskan umat Islam dari belenggu-belenggu dan penjara taklid menyukai kemapanan dan alergi terhadap pembaruan harus ditinggalkan. Kemudian menampilkan Islam yang manipu, mengembangkan etos kerja, etos politik, etos ekonomi, dan etos ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir menampilkan revivalitas Islam, yaitu dalam bentuk intensifikasi keislaman lebih berorientasi ke dalam daripada intensifikasi diarahkan keluar, yakni sekedar kesolehan formalitas. Kemudian modernisme dalam Islam. Pengertian modernisme Islam. Secara bahasa, modernisme berarti terbaru, yang kemudian berkaitan dengan modernisasi, yang berarti upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan reinterpretasi terhadap pemahaman, pikiran, dan pendapat tentang masalah keislaman yang dilakukan oleh pemikiran terdahulu untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, dengan demikian, yang diperbarui adalah hasil pemikiran atau pendapat, bukan memperbarui atau mengubah teks Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan demikian, yang diperbarui adalah hasil pemikiran atau pendapat, bukan memperbarui atau mengubah teks Al-Quran dan Al-Hadis. Yang diperbarui adalah hasil pemahaman terhadap Al-Quran dan Hadis. Kemudian munculnya gerakan modernisme dalam Islam. Jadi, umat Islam menyadari betapa mundurnya umat Islam bila dihadapkan dengan kemajuan Barat. Ini adalah awal munculnya gerakan modernisme, di mana di situ baru dilakukan usaha-usaha pembaruan atau modernisasi dalam dunia Islam. Usaha-usaha itu terutama dilaksanakan oleh kerajaan Turki Utsmani. Kemudian gerakan modernitas Islam di Indonesia, yaitu dimulai pada permulaan abad ke-20 secara kelembagaan modernisme Islam di Indonesia yang mencoba memberikan respon secara sistematis, sesungguhnya ditandai dengan lahirnya Muhammadiyah pada tahun 1912 di Yogyakarta dan Persatuan Islam pada tahun 1920 di Bandung. Nah, gerakan pembaruan pemikiran Islam di Indonesia selain secara kelembagaan seperti di atas, juga lahir tokoh-tokoh modernis Islam seperti Harun Nasution, Nurcholish Madjid, Amin Rais, dan Abdurrahman Wahid. Kemudian gerakan fundamentalisme. Pengertian fundamentalisme yaitu penegakan aktivitas agama tertentu yang mendefinisikan agama secara mutlak dan harfiah. Nah, fundamentalisme itu melibatkan usaha memurnikan atau mereformasi kepercayaan dan praktek pada pemeluknya menurut dasar agama yang didefinisikan sendiri. Selanjutnya, fenomena fundamentalisme di dalam Islam. Fundamentalis agaknya cukup relevan diterapkan dalam Islam, karena dalam Islam terdapat 3 macam prinsip keberagaman. Yang pertama, fundamentalisme adalah paham perlawanan, di mana fundamentalisme dalam agama manapun mengambil bentuk perlawanan yang sering bersifat radikal terhadap ancaman yang dipandang akan membahayakan eksistensi agama. Acuan dan tolak ukur untuk menilai tingkat ancaman itu tentu saja adalah kitab suci, yang dalam kasus fundamentalisme Islam adalah Al-Quran. Prinsip yang kedua adalah penolakan terhadap hermeneutika. Dengan kata lain, kaum fundamentalis menolak sikap kritis terhadap teks dan interpretasinya. Teks Al-Quran harus dipahami secara literal sebagaimana adanya, karena nalar dipandang tidak mampu memberikan interpretasi yang tepat terhadap teks. Meski bagian-bagian tertentu dari teks kitab suci kelihatan bertentangan satu sama lain, nalar tidak dibenarkan melakukan semacam kompromi dan menginterpretasikan ayat-ayat tersebut.
Kemudian prinsip yang ketiga adalah penolakan terhadap pluralisme dan relativisme, yaitu bagi kaum fundamentalisme, pluralisme ini merupakan hasil dari pemahaman yang keliru terhadap teks kitab suci. Pemahaman dan sikap keagamaan yang tidak selaras dengan pandangan kaum fundamentalis merupakan bentuk dari mengikuti perkembangan masyarakat. Kemudian, postmodernisme, yaitu satu aliran pemikiran baru yang berusaha menggabungkan dua faktor penting, yaitu modernisme dan tradisionalisme. Baik tradisionalisme maupun modernisme memiliki kelemahannya masing-masing. Modernisme Islam cenderung menampilkan dirinya sebagai pemikiran yang tegar, bahkan kaku. Sementara di pihak lain, tradisionalisme Islam cukup kaya dengan berbagai pemikiran klasik Islam. Tetapi justru dengan kekayaan itu, para pendukung pola pemikiran ini sangat berorientasi pada masa lampau dan sangat selektif menerima gagasan-gagasan modernisasi. Tokoh-tokoh pemikiran New Modernisme di Indonesia. Yang pertama ada Nurcholish Madjid, yang kedua ada Abdurrahman Wahid, yaitu Gus Dur, yang ketiga ada Amin Rais. Nurcholish Madjid, yaitu dengan pola pemikiran penggabungan antara dua faktor penting, yaitu modernisme dan tradisionalisme. Yang kedua, Abdurrahman Wahid atau yang sering disebut dengan Gus Dur, dengan gagasan mengenai pribomisasi Islam. Gagasan ini dilatar belakangi oleh keinginan kuat Gus Dur untuk mempertemukan budaya atau adat dengan norma Islam atau syariah. Yang ketiga, Amin Rais, yaitu dengan pendapatnya pembahanaan pemikiran Islam menghentikan proses degenerasi di segala bidang untuk menghilangkan kesenjangan atau ideal Islam dalam historikal Islam. Mungkin cukup ini dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.